Kuartal Suluk Karangtula ini merupakan ponakan daripada Arumpone Gaumasa Pertepan Tebese. Seperti dikatakan dalam lontar akarungan bahwa Kuartal Gaumasa tidak memiliki putra mahkota. Beliau menikahi gadis bukaka atau wanita bukaka yang statusnya bukan permaisuri, sehingga putra yang lahir dari hasil perkawinan tersebut tidak pantas untuk menggantikan Kuartal Gaumasa Pertepan Tebese sebagai mangkok di Kerajaan Bone. Salah satu adat Mapurondro menegaskan bahwa ia mangkok ribone tengah tola rajeng tengah terwicira tetap tampera risedun. Ini mengisyaratkan bahwa putra Pertepan Tebese tidak berhak untuk menggantikan ayahanda beliau. Seperti dikatakan tadi bahwa hukum atau adat Mapurondro itu menegaskan bahwa ia mangkok ribone tengah tola rajeng, bahwa seorang raja tidak berhak dipilih oleh darah rajeng. Tanda kerungi cera, darah cera tidak berhak menduduki tahta mangkau. Tak ada tampera di Seliwangan, orang luar juga tidak mungkin untuk dijadikan mangkau di Bone. Jadi siapa yang berhak menggantikan Kuarta? Nah, siapa yang berhak waktu itu hanya ponakan daripada Kuarta, di mana saudara perempuan Kuarta ini, Pepatan Rawena ini menikah dengan Patingki Raja Palaka. Namun antara Bone dan Palaka waktu itu, seperti dikatakan pembahasan kemarin, terjadi perang dalam kondisi yang relatif tidak mungkin ini hal terjadi, bahwa putra mahkota Palaka dijadikan raja pengganti Raja Bone. Nah, disinilah di epos sejarah ini, disinilah kita lihat geteng, lempu, dan ada seorang raja di masa lalu. Seperti dikatakan tadi, Palaka dan Bone waktu itu dalam keadaan perang. Sementara putra mahkota yang harus menggantikan Pertepan Tebese adalah putra Raja Palaka, ipar daripada Arumpone, yang dalam tanda petik hubungan Bone dengan Palaka dalam hubungan perang waktu itu. Jadi salah satu jalan, diutuslah Kuswale dan Kosalawaka, putra daripada Pertepan Tebese ini, menyamar untuk mengabdikan dirinya, memperhambakan dirinya di istana pamannya, di istana bibinya itu di Palaka. Berkatalah Pertepan Tebese, launan dia namu puatai alemu risorajana puamu di Palaka, nasaba tempat diko tola mangkok ribone. Ia mesti tidak matola ini itu anak puamu sapu sisamu maka tolak aman jadi mangkok ribone. Akhirnya diutuslah kedua putra ini bersaudara menyamar untuk memperhambakan dirinya, mengabdikan dirinya di istana bibinya di Palaka itu Patan Rawanu. Di dalam penyamarannya itu bibinya dalam keadaan hamil. Jadi dua bersaudara ini menyamar menghambakan dirinya di istana pamannya, istana bibinya di Palaka, menunggu detik-detik kelahiran sang putra mahkota, yakni sepupunya sendiri. Singkat kisah, mengapabila kedua bersaudara ini menunggu atau menantikan kelahiran sang putra mahkota. Dalam penantian ini, sang permaisuri kerajaan Palaka, dalam hal ini Pepatan Rawena, bibi daripada sang pangeran ini, bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Pepatan Rawena melihat matahari dan rembulan masuk ke dalam kandungan sang permaisuri. Hal ini diceritakan kepada suaminya, yaitu Patingki Arum Palaka, bahwa saya memimpikan matahari dan rembulan masuk ke dalam kandungan saya. Apa kata sang Arum Palaka ini, Patingki? Menjepu itu anakmu mati, napa siatai Bone na Palaka. Sesungguhnya putra yang kau kandung itu nanti kelak akan mempersatukan Bone dan Palaka. Pintunya itu anakmu. Eksekusi anak itu karena dia akan menjadi raja
di Bone dan Palaka. Naluri sang ibu tidak mungkin untuk mengeksekusi putra sendiri. Nah, disinilah sisi lempu geteng daripada sang Arum Palaka waktu itu. Andai kata beliau mau picik, mau licik, bisa saja kelahiran putranya ini dijadikan alat untuk menaklukkan Bone secara licik. Namun karena geteng lempu ini, raja memerintahkan sang permaisuri untuk mengeksekusi sang putra mahkota. Lihat di sini juga dilihat sisi lempu dan geteng daripada Raja Bone waktu itu Ketapang Besi. Kenapa mesti putra daripada saudara perempuannya yang mesti menggantikan beliau, mengikuti aturan yang ada? Kenapa tidak menggantikan saja aturan yang ada atau merubah sistem yang ada? Inilah nilai-nilai genteng yang tetap dipertahankan para raja-raja terdahulu. Di sisi lain, kejujuran atau lempu geteng ini juga diperlihatkan oleh kedua bersaudara, Toswale dan Tosalawata, putra daripada Ketapang Besi. Kenapa dikatakan kejujuran lempu geteng diperlihatkan oleh beliau? Beliau mau saya ikut aturan, andai kata maaf di sama sekarang, kenapa mesti orang lain? Kenapa mesti sepupu saya ada, orang tua saya seorang raja, kenapa mesti diambil daripada keponakan orang tua saya? Namun hukum adalah hukum di atas segala-galanya. Bahwa dia bicara di Bone, demakin bijak, demikian. Hukum di Bone tidak memandang anak, hukum di Bone tidak memandang keturunan. Akhirnya apa yang dinantikan pun telah tiba. Sang permaisuri Palaka melahirkan putra mahkotanya, di mana pada waktu itu sang Raja Palaka lepat tinggi, laun rengang pergi berburu rusa. Dalam waktu yang sangat singkat, karena takut kehadiran sang Raja Palaka, hanya Orok, bayi yang lahir ini, segera dibawa lari oleh kedua bersaudara itu, Toswale dan Tosalawata. Para prajurit Bone, Laskar Bone, Jua Bone menunggu di daerah Malojena, sehingga kampung itu sampai saat ini dikatakan Maulojena. Walaupun sekilas saya lihat dalam bahasa Bugis Maulojena, walaupun sekilas, artinya singkat kisah, sang bayi putra mahkota tadi ini dilarikan dari istana Palaka menuju ke istana Bone waktu itu. Akhirnya para Laskar Bone, prajurit Bone menunggu sang pangeran di daerah Malojena. Dijemputlah sang putra mahkota oleh prajurit Bone, dibawa ke selatan waktu itu, daerah Lacokong kalau sekarang. Dalam perjalanan itu ditemukanlah sumur. Kondisi bayi yang sudah mengering karena dibawa lari tadi dari Palaka ke Patampone saat ini. Akhirnya sang bisu mengambil air dari sumur tersebut, mata air tersebut, membasuh daripada wajah sang Orok yang masih terbungkus tembuni. Begitu sang bayi dibasuh air sumur ini, air mata air ini, rambutnya cokong, pita, landa. Hanya dikatakan puluh sumur melemor karampelo apa, karampelo, rambutnya subur, kalau bahasa Bugis landa, pita. Akhirnya diteteskanlah air sumur Lacokong tadi ini, mata air ini ke bibir sang bayi tadi, sang pangeran. Tetes demi tetes, sang putra mahkota Cokong bangkit. Akhirnya dikatakan itu sumur cokong. Hingga saat ini sumur Lacokong, sumur itu mata air itu dinamakan sumur Lacokong dan dijadikan sebagai sumur kerajaan Bone. Singkat kisah, dibawalah istana Orok ini ke istana Arum Bone waktu itu. Terjadi sesuatu yang unik, langka di masa itu, di mana tali pusar sang bayi tidak bisa terputus oleh senjata apapun juga. Semua pusaka istana telah dikeluarkan untuk memutuskan atau memotong tali pusar sang pangeran, namun tidak bisa. Para adat pitu, mato pitu, para petinggi-petinggi istana, nah setelah segala jenis senjata tajam
digunakan untuk memotong tali pusar yang tidak mampu. Akhirnya disarankanlah para pangeran, petinggi istana, termasuk raja sendiri, untuk memeditasi atau tafakur dalam bahasa kita, memohon petunjuk kepada Dewa Tesewai, kira-kira solusinya seperti apa. Dalam meditasi tersebut, melalui Puang Matoa, diberikan petunjuk bahwa untuk memutuskan tali pusar sang pangeran ini, Yoko digigit. Akhirnya melalui petunjuk ini, tali pusar sang putra mahkota digigit. Putuslah tadi tali pusar sang putra mahkota, dan dilantiklah pada hari itu menjadi Raja Bone ketiga, menggantikan pamandanya yaitu Daumas Kota Pantai Besi. Dan yang menjalankan pemerintahannya didampingi oleh kedua sepupunya tadi, yaitu putra daripada Kota Pantai Besi, Tosuale dan Tosalauka. Dan inilah yang pertama kali menjadi pertama kali nanti tanah dan peta Tomariloni di dalam kerajaan Bone. Dan inilah Puat Talasulu Pertekaran Pelua merupakan Raja Bone ketiga yang pelantikannya di hari kelahirannya juga. Jadi seorang raja yang masih baik pada saat kelahirannya juga dilantik menjadi Arumpun. Yang paling menonjol dalam diri sang Puata ini dikatakan bahwa Puata tidak pernah mengenal rasa takut, dan boleh dikatakan terlahir tanpa memiliki rasa takut, sehingga beliau sering bertanya, tiga jasa tahu mager rasa tahu mager pakai ding rasa tahu. Karena dalam masa kecilnya Puata sering menantang alam, hanya ingin mendapati namanya rasa takut, sehingga terkadang berkata kepada Joai, prajuritnya, mager jasa tahu makai balik ni Joai dari pemelok mitau Puata membendungi Puata Saloka Raja dan runtuh Puata rasanya buaja dari kesorong Puata yang tidak sampai tahu. Jika sang raja ingin takut, silakan yang mulia menyelam di sungai yang besar di mana ada buaya. Jika Puata mundur melihat buaya itu, itulah rasa takut. Artinya Puata menyelam di sungai yang terkenal banyak buayanya, namun justru Puata napengkan membunuh buaya-buaya tersebut. Seperti ini kayak membuat saya takut. Ya nagalo pitorika. Akhirnya rasa takutnya belum muncul. Akhirnya diusulkan lagi sama jualnya, jika Puata ingin merasakan namanya takut dari pemelok mitau Puata, ke lampuara di Lampuko, noloni Puata lampuara dari kesorong Puata yang tidak sampai tahu. Ada ular besar di Lampuko yang bernama Lampuara. Silakan Puata menghadapi ular tersebut. Jika Puata merasa ciut dan mundur menghadapi ular tersebut, itulah sesungguhnya rasa takut. Akhirnya Puata ke arah Lampuko, menuju Lampuko, menghadapi Lampuara tersebut. Setelah Puata bertemu dengan Lampuara ini, bukannya Puata mundur atau ciut menghadapi Lampuara ini, malah Puata bertarung dan mengambil sebuah pohon asam, batang pohon asam, menancap kepala daripada Lampuara tersebut hingga tidak bisa bergerak di tempatnya. Ia dan Pak, ini kayak bisa membuat menghasilkan rasa takut. Hanya karena penasaran Puata dengan rasa takut ini, di masa dewasanya Puata membentuk Panji, yaitu Calaria tahu Calaria untuk melakukan penaklukan wilayah.